Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Jeniori dari 10E. Di sini saya akan membahas tentang PPKN bagian 2 yang berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada unit pertama. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara serta hukum yang paling tinggi. Perubahan konstitusi dapat membawa perubahan besar ke negara, dari yang demokratis bisa menjadi otoriter. Macam-macam konstitusi ada dua, yang pertama tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Konvensi merupakan aturan dasar yang tidak tertulis. Contohnya adalah pidato presiden setiap 16 Agustus. Unit 2 membahas tentang norma. Norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama, norma susila. Yang kedua, norma sosial. Yang ketiga, norma agama. Dan yang terakhir, norma hukum. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran atau reward dan hukuman, dikatakan juga norma. Unit ketiga, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila adalah titik temu yang dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia dan menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selalu mendasar kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Unit 4. Dalam KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan para pihak atau pertukaran pikiran. Kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. KBBI mendefinisikan negosiasi sebagai 1. Proses tawar-menawar dan perundingan antara satu pihak dan pihak lain. 2. Penyelesaian sengketa secara damai. Kesepakatan bersama dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyelesaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang serasi. Unit 5. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengenal jenis peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya. Unit 6. Dari 70 rancangan undang-undang atau RUU dalam usulan RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2015 sampai 2019, hanya
3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional. Dari jumlah tersebut, 14 RUU masuk dalam RPJPN, sedangkan sisanya tidak masuk ke dalam prolegnas. Unit 7 A. Undang-undang hingga peraturan daerah tidak boleh memuat norma hukum yang melanggar lembaga beragama. B. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI tahun 1945 harus merujuk atau memiliki landasan dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Norma hukum harus dilaksanakan dan harus selaras dengan upaya mendorong pemerintah untuk melayani kepentingan rakyat. Jika ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Sekian dari saya materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari unit pertama hingga unit 7. Semoga kalian bisa mengerti. Sekian dari saya, terima kasih.